dapat bekerja apabila terjadi apa? Sentuhan. Terjadi sentuhan ya. Nah, terjadi sentuhan terhadap suatu benda ya. Kemudian gaya sentuh terbagi lagi menjadi berapa lagi? 6. Ada 6. Ada gaya apa aja? Ada gaya otot ya. Gaya 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 otot, gaya gesek, Ada 7 ya Ustadz. ada 7. Ada berapa gaya sentuh? Gaya sentuh ada. Coba dibuka bukunya. Halaman berapa Ustadz? Halaman 50. 44 ya. 5. Halaman 44 ada gaya sentuh di situ. Nah, ada berapa itu gaya sentuh? Cuma ada 3 Ustaz. Ada 5 Ustadz. Ada 5 Ustadz. Ada 5 ya. Ada 5. Apa aja? Gaya otot, ya pegas, gaya otot, gaya gesek, gaya pegas, gaya hambatan udara atau air, gaya apung. Ayo, ada 5 ya. Ada 5. Oh ya, sebelum mulai, Ustaz bacakan terlebih dahulu adab dalam menuntut ilmu ya. Nah, yang pertama, ikhlaskan niat pada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, bersungguh-sungguh, bersemangat ya. Nah, dan yang terakhir adalah mengikat ilmu. Nah, dibutuhkan mencatat ya kalau mengikat ilmu ya. Nah, maka sediakan alat tulis ya, solihah. Nah ini ya, pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari apa? Gaya sentuh ya, yang mana di dalam gaya sentuh itu terdapat gaya otot, gaya gesek, gaya hambatan udara atau air, kemudian gaya pegas, dan gaya apung ya. Baik. Untuk pertemuan pekan ini kita akan mempelajari gaya tak sentuh ya. Jadi gaya tak sentuh itu kebalikan dari gaya sentuh ya. Nah, kalau pada gaya sentuh, gaya tersebut harus bersentuhan dengan objeknya ya, dengan bendanya ya. Supaya apa? Nah, supaya dapat memberikan pengaruh terhadap benda tersebut ya. Berbeda dengan gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh dapat bekerja sekalipun tidak ada sentuhan terhadap benda tersebut ya. Contohnya apa saja? Ada 3 di sini ya. Ada gaya gravitasi, ada gaya listrik, kemudian ada gaya magnet ya, Solihah. Magnet. Gaya gravitasi. Dibaca Fazia. Yes. Halaman 50. Gaya gravitasi dibaca coba Fazia. Pengertian gaya gravitasi adalah salah satu jenis gaya yang dipengaruhi oleh gaya tarik sebuah benda ke pusat benda tersebut. Maka dari itu pengertian gaya gravitasi bumi ialah gaya tarik menarik sebuah benda menuju pusat bumi. Kita dapat menjumpai contoh gaya gravitasi bumi ketika buah mangga atau buah kelapa jatuh ke tanah. Fazia membaca yang di slide ya. Nah, tidak masalah ya. Nah, jadi tadi Ustadz menyuruh untuk membaca yang di buku ya, halaman 50 ya, Solihah ya. Tidak masalah. Kurang lebih sama pengertiannya ya.
Jadi gaya gravitasi itu merupakan gaya yang dipengaruhi oleh gaya tarik bumi ya. Nah, yang mana setiap benda akan apa? Akan memiliki gaya gravitasi ya. Semua benda dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, yaitu gaya tarik bumi ya. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya ketika kita melihat apa? Air terjun ya. Nah, air itu akan mengalir dari mana? Dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kemudian contoh yang lain, ketika kita main bola misalnya. Nah, lambat laun bola akan jatuh ke bawah ya. Nggak mungkin ketika kita menendang, misalnya kita tendang ke atas, bolanya tidak turun-turun. Nah, nggak mungkin ya, pasti akan jatuh lagi ke bawah. Nah, itu merupakan gaya gravitasi. Kemudian contoh yang lain lagi, nah, biasanya buah-buah mangga misalnya ya, nah, yang sudah dimakan, misalnya digerogotin kelelawar ya, kemudian apa? Kemudian jatuh. Nah, jatuh ke tanah. Ini karena apa? Karena adanya gaya gravitasi. Ini contoh ya, contoh gambaran dari buah apel ya yang jatuh ke tanah. Dalam kehidupan sehari-hari, gaya gravitasi sering digunakan untuk apa? Untuk pembangkit listrik ya misalnya ya. Untuk pembangkit listrik. Nah, untuk di daerah-daerah kecil ya, daerah-daerah terpencil ya, bahkan sudah bisa menggunakan gaya gravitasi untuk membangkitkan listrik. Nah, jadi dia memanfaatkan gaya gravitasi. Karena kita ketahui bahwa air akan apa? Air akan bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, proses perpindahan air yang dari tempat tinggi ke lebih rendah digunakan untuk memutar turbin pembangkit listrik ya. Nah, ini banyak kita jumpai ya di daerah-daerah terpencil yang mana tidak ditemukan apa? Tidak ditemukan PLN misalnya ya, atau tenaga pembangkit listrik yang besar gitu ya. Nah, biasanya masyarakat di tempat-tempat terpencil menggunakan alat-alat sederhana seperti ini ya. Jadi menggunakan gaya gravitasi sebagai apa? Sebagai bantuan untuk memutar turbin pembangkit listrik ya. Ada yang bisa memberikan contoh selain ini tentang gaya gravitasi? Air hujan yang turun dari langit. Air hujan akan turun ya, turun ke bumi ya. Nah, air hujan akan turun ke bumi karena apa? Karena adanya gaya gravitasi ya, Salihah. Aisyah Zainam bisa memberikan contoh yang lain gaya gravitasi. Bola jatuh ke bawah, Ustadz. Bola yang jatuh ke bawah ya. Aisyah sekarang lagi apa? Lagi duduk ya? Lagi duduk, Ustadz. Ya. Nah, tidak sedang melayang kan? Tidak, Ustadz. Nah, itu juga karena adanya gaya gravitasi ya, Salihah. Tidur, Ustadz. Nggak kayak di astronot. Saya Zerin bisa memberikan contoh yang lain? Manusia di bumi tidur, Ustadz. Manusia di bumi bisa tidur dengan nyaman ya. Nah, karena apa? Karena adanya gaya gravitasi. Nggak kayak di astronot. Zerin sering melihat sepertinya ya.
keadaan di luar bumi ya. Iya, Ustadz. Sofia Nawar bisa memberikan contoh yang lain tentang gaya gravitasi. Balon udara, Ustadz. Kenapa balon udara? Turun ke bumi, Ustadz. Balon udara turun ke bumi. Baik. Jadi Pesawat, bisa ya? Ustadz. Bisa ya kita gunakan apa? Roket. Bantuan gaya gravitasi untuk mendarat ya, Solihah ya. Nah, ada yang pernah melihat daun jatuh? Pernah. Ustadz. Sering. Ke bawah. Daun jatuh pasti ke bawah ya. Daun jatuh Iya, pasti ke Ustaz. bawah ya. Nah, kemudian antara daun dan buah ketika jatuh, yang mana yang lebih dulu jatuh? Buah. Wah, Buah. Ustadz. Buah. Karena apa? Karena adanya gaya gravitasi. Jadi, kenapa daun dan buah lebih dulu buah yang jatuh ke bumi? Nah, karena adanya gaya hambatan udara. Gaya hambatan udara. Bukan pernah ya, baru pertemuan sebelumnya kita mempelajari ya. Pertemuan sebelumnya kita mempelajari gaya hambatan udara. Nah, gaya hambatan udara itu biasanya terjadi di udara ya, Solihah. Nah, kalau kita lihat daun itu lama jatuhnya ya. Daun itu lama jatuhnya karena adanya hambatan udara. Sama halnya misalnya kita buang kertas dari lantai atas misalnya. Nah, itu akan lama jatuhnya karena adanya hambatan udara ya. Nah, kalau gaya gravitasi tetap sama. Gaya gravitasi yang diberikan bumi terhadap daun, terhadap buah, itu gaya gravitasinya sama. Cuma yang membedakan kenapa mereka lebih lama di udara atau lebih cepat di udara, yaitu karena adanya hambatan udara ya, Solihah ya. Nah, ini mengingat atau mereview pertemuan sebelumnya tentang gaya hambatan udara. Baik, kita lanjutkan ya, Solihah ya. Gaya magnet. Nah, ini salah ketik ya. Gaya magnet bukan magnet ya. Silakan dibaca. Talea. Iya, silakan. Gaya magnet. Gaya magnet dapat menarik benda-benda yang tertarik magnet atau ferromagnetik, seperti benda yang terbuat dari besi dan baja. Magnet memiliki dua kutub utara dan kutub selatan. Magnet akan saling tarik-menarik jika kutubnya berbeda, dan akan saling tolak-menolak ketika kutubnya sama. Magnet atau gaya magnet sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Antara lain, gaya magnet adalah sumber gerak pada motor listrik. Gaya magnet digunakan sebagai petunjuk arah, yaitu kompas, dengan membuat jarum magnet melayang, maka magnet akan tarik dengan kutub bumi. Magnet dapat menghasilkan listrik. Magnet digunakan agar kendaraan dapat melayang, yang mengurangi gaya gesek sehingga
pergerakan kendaraan lebih cepat, seperti pada kereta cepat maglev dari Jerman. Jadi gaya magnet itu gaya yang dipengaruhi oleh apa? Kemampuan menarik benda berbahan khusus ya yang ditimbulkan akibat adanya magnet di dalamnya ya. Kemudian magnet juga memiliki kemampuan untuk tolak menolak ya apabila apa? Nah, apabila kutubnya itu sama ya. Contoh misalnya kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan ya, maka kedua magnetnya akan tolak menolak ya. Kemudian kalau misalnya magnetnya itu berbeda kutub, misalnya kutub selatan dan kutub utara, apa yang akan terjadi? Tarik menarik ya. Menarik. Tarik menarik ya. Sering bermain dengan magnet, Soliha? Sering Ustaz. Sering, Ustaz. Sering Ustaz. Sering, Ustaz. Tidak, Ustaz. Jarang, Ustaz. Jarang. Biasanya di Sering, Ustaz. tempat-tempat Sering, penjual itu ya, abang-abang yang jual mainan itu jualan Sering, magnet-magnet Ustaz. ya. Soalnya aku nggak sering beli mainan gitu. Baik. Itu oh ya, Ustadz ngasih tahu lagi di buku dijelaskan ya bahwa benda-benda seperti besi dan baja itu dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Nah, itu disebutnya dengan ferromagnetik ya, ferromagnetik. Nah, untuk benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, nah itu disebutnya dengan diamagnetik. Nah, ini ya. Di slide ada ya. Di slide yang paling bawah, nah itu disebutnya diamagnetik. Jadi benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebutnya diamagnetik ya, Soliha. Kita lanjutkan. Kita lihat guys, apakah red atau goyang akan menang? 1, 2, 3. Ya, kita satu red berhasil. Mudah-mudahan dia tidak kelontang. Semoga tidak kelontang. Hampir oleng. Kita lihat. Lap terakhir. Nah, ini ya salah satu penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari ya. Bisa digunakan untuk menggerakkan mobil mainan ya. Kemudian contoh yang lain seperti apa? Pengunci kotak pensil. Pengunci kotak pensil ya. Ada yang punya kipas yang bisa diputar otomatis. Ya, tapi kecil Ustaz. Nah, itu juga menggunakan magnet ya untuk memutar apa? Untuk memutar kipas ya, Soliha ya. Kemudian yang digunakan sehari-hari apa? Gembok, Ustaz. Apa? Apa, Soliha? Gembok, Ustaz. Apa? Gembok. Gembok. Yang buat gembok itu, Ustaz. Pagar atau pintu. Gembok ya. Ustadznya belum pernah melihat ya. Mungkin Ustadznya yang kurang ini ya. Baik. Mungkin aja ada ya gembok yang ada magnetnya ya. Nah, kemudian Ada Ustaz, gembok itu kayak buat ngunci pagar.
yang Ada kunci khusus, ada kunci buat gemboknya itu. Jaden punya ada magnetnya. Ada magnetnya ya, Masya Allah. Teknologi ya, lambat laun semakin pesat ya perkembangannya ya. Bahkan magnet bisa digunakan untuk bahan apa? Bahan gembok ya, Masya Allah. Nggak bisa diduplikat. Nggak bisa diduplikat. Nah ini contoh yang ada di buku ya. Kereta maglev ya, kereta maglev ya, magnetic levitation ya. Dia bergerak sangat kencang ya, bahkan bisa mencapai 600 km per jam. Nah ini di slide sudah mencapai 500 km per jam ya, sangat kencang. Masya Allah. Jadi pada kereta maglev dia menggunakan teknologi magnet ya. Untuk apa? Supaya keretanya apa? Mengambang atau melayang atau tidak menempel dengan apa? Dengan relnya ya. Nah, jadi menggunakan magnet supaya tidak menempel dengan relnya. Ustaz, berarti sama kayak MRT, Ustaz. MRT. Berbeda ya, MRT itu kayak gimana ya? Kereta juga, Ustaz. Kereta juga, Ustaz, tapi relnya di atas. Relnya di atas. Terus nggak disetirin, Ustaz. Di Jakarta, Ustaz. Masih menempel itu ya. Nah, kalau kereta maglev dia menggunakan teknologi magnet. Agar apa? Agar keretanya tidak menempel dengan relnya, supaya dia berjalannya itu mengambang ya, atau di atas relnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengurangi gaya gesek antara kereta dan relnya. Nah, seperti yang kita ketahui, gaya gesek pada pertemuan sebelumnya, gaya gesek dapat apa? Dapat menghambat laju ya. Laju. Atau mengurangi kecepatan ya. Nah, tujuannya kereta maglev ini untuk menghasilkan kereta yang sangat kencang. Karena apa? Karena dia tidak akan bersentuhan dengan relnya. Atau apa? Tidak terjadi gaya gesek antara kereta dan relnya ya. Nah, di Indonesia belum ada kereta maglev ya. Mungkin biayanya sangat mahal sekali ya. Karena memang keretanya sangat kencang ya, super kencang ya. Bahkan bisa tembus 600 km per jam. Ini kereta maglev setahu Ustadz baru ada di mana ya? Di Jepang sepertinya ya, di Jepang dan di Jerman. Kalau di negara lain belum tahu Ustadz ini. Fatimah Schroeder ini. Pernah ke Jerman? Ada orangnya ya? Fatimah? Iya. Hast du schon nach Deutschland geflogen? Hast du schon nach Deutschland geflogen? Wie bitte? Hast du schon nach Deutschland geflogen? Nein, ich bin immer noch in Indonesia. Oh, so. Jadi kereta maglev, nah ada ya di Jerman ya. Jerman. Jadi kalau pernah ke Jerman, mungkin pernah melihat ya kereta maglev ya, atau juga bisa melihat di YouTube ya. Di YouTube juga banyak ya kita bisa melihat kereta-kereta maglev ya.
Ini kereta yang sangat kencang kecepatannya ya, Solih ya. Solihah ya, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Gaya listrik. Gaya listrik. Mumtaz Syahla dibaca gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang terjadi di sekitar benda yang bermuatan listrik. Gaya listrik disebut gaya Coulomb. Seperti magnet, dua benda yang bermuatan listrik sama akan tolak-menolak. Sedangkan jika kedua benda bermuatan tidak, mereka akan sambung. Jadi gaya listrik adalah suatu gaya yang dihasilkan oleh berbagai benda yang punya muatan listrik ya. Sama halnya dengan magnet tadi ya. Jadi pada gaya listrik juga terhadap dua muatan ya. Jadi kalau magnet tadi ada kutub utara, kutub selatan. Nah, kalau di listrik ada muatan negatif, ada muatan positif ya. Yang muatan negatif disebutnya elektron ya. Kemudian yang bermuatan positif disebutnya positron ya. Gaya listrik ini sering kita gunakan sehari-hari. Nah, contohnya untuk menyalakan lampu misalnya ya. Kemudian saat ini kita menggunakan listrik ya untuk apa? Untuk apa? Untuk belajar, menggunakan apa? Menggunakan laptop misalnya. Gaya listrik. Menggunakan HP ya. Yang menggunakan HP juga menggunakan listrik itu. Listrik? Kalau wifi itu bukan juga ya, Ustaz? Kenapa? Sama ya, juga membutuhkan listrik untuk menyalakan wifi-nya ya. Kereta listrik. Kereta listrik juga ya, juga membutuhkan gaya listrik ya. Lampu. Laptop. Nah ini ya, ketika kita menggunakan laptop misalnya ya. TV Ustaz. TV juga ya, membutuhkan gaya listrik ya. Jadi gaya listrik ini dapat diubah menjadi apa? Dapat diubah menjadi cahaya ya, dapat diubah menjadi suara, kemudian dapat diubah menjadi gambar misalnya ya. Nah, jadi gaya listrik dapat kita ubah menjadi berbagai apa? Berbagai suara misalnya, berbagai gambar, Tablet cahaya. HP. Kemudian dapat memanaskan sesuatu ya, mengubah energi listrik menjadi energi panas ya. HP. Contohnya apa? Mesin potong rumput listrik, Ustaz. Nah, bisa juga digunakan untuk energi gerak ya. Energi HP. listrik gitu ya. Senter termasuk tidak Ustaz? Termasuk juga membutuhkan energi listrik yang diubah menjadi cahaya ya, Solihah. HP juga Mesin potong rumput, Ustaz. Iya, sama mesin potong rumput itu juga menggunakan gaya listrik. Untuk apa? Untuk diubah menjadi energi gerak ya. Nah, sehingga pisau-pisau pemotong rumputnya akan berputar ya. Nah. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, Solihah? Berarti semuanya nggak kesentuh ya, Ustaz? Iya, kan gaya tak sentuh yang kita pelajari pada pekan ini atau pertemuan ini. Jadi gaya tak sentuh itu merupakan gaya yang apa? Gaya yang akan berpengaruh terhadap suatu benda sekalipun tidak ada sentuhan terhadap benda tersebut. Contoh. Contohnya apa? Gaya gravitasi ya. Kemudian gaya apa? Gaya magnet ya, gaya listrik ya. Jadi pada gaya magnet
gaya listrik, kemudian gaya gravitasi, itu tidak terjadi adanya sentuhan terhadap benda tersebut. Tetapi benda tersebut akan terpengaruh oleh gaya ya. Zerin kenapa? Ustaz, kalau angin itu gaya sentuh atau enggak, Ustaz? Angin, Iya, Ustaz. angin dimasukkan ke dalam apa itu? Gaya hambatan, Kapal, Ustaz. gaya hambatan udara ya di situ ya, angin ya dimasukkan ke dalam gaya hambatan udara ya. Gaya hambatan udara itu ada di mana? Ada di gaya Sentuh. gaya sentuh ya, Solihah ya. Gaya sentuh. Nggak ada yang ingin ditanyakan? Udah, Ustadz. Ya ada ya. Mudah ya, karena pada pertemuan ini sangat mudah kita pahami. Karena apa? Karena kejadian-kejadiannya ada pada sekitar kita. Nah, ada pada di lingkungan kita. Kita dapat melihat buah yang jatuh misalnya. Kemudian kita dapat melihat bola yang jatuh ya. Nah, itu juga dapat kita lihat secara langsung ya, Solihah. Maria kenapa? Ini mau bertanya, Ustaz. Iya, bertanya apa Maria? Kenapa pekan kedua yang pekan setelah IPA itu IPA lagi, Ustaz, ke matematika, Ustaz? Karena memang jadwalnya IPA ya, Solihah ya. Nah, nanti pada pekan berikutnya, insya Allah kita akan membahas persiapan ya, persiapan untuk ujian kuartal ya, insya Allah ya. Kenapa Syafana? Ustaz. Mau bertanya, Ustaz. Iya, Kalau balon udara turun ke bawah itu gaya gravitasi, Ustaz. iya, merupakan gaya gravitasi ya. Balon udara yang jatuh ke bumi itu merupakan gaya gravitasi. Nah, sedangkan mengapa balon udara itu bisa melayang? Nah, itu memanfaatkan apa? Dorongan atau hambatan ya, hambatan udara ya, Solihah ya. Nah, sedangkan untuk jatuhnya itu karena apa? Karena adanya gaya gravitasi ya. Baik, Ustadz ulangi ya, Solihah. Nah, jadi pada pertemuan ini kita membahas tentang gaya tak sentuh. Berbeda dengan gaya sentuh. Kalau gaya sentuh, dia akan mempengaruhi bendanya apabila terjadi sentuhan ya. Nah, sedangkan gaya tak sentuh, gaya yang dapat mempengaruhi suatu benda tanpa adanya sentuhan terhadap benda tersebut ya. Contohnya adalah gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya magnet ya. Gaya gravitasi seperti yang kita bahas barusan ya. Nah, yaitu merupakan gaya tarik bumi. Jadi semua benda memiliki gaya gravitasinya ya. Dan gaya gravitasi itu sama besarnya terhadap suatu benda. Semua benda itu memiliki gaya gravitasi yang sama ya. Karena memang ada pada bumi yang sama. Karena ada pada bumi yang sama, maka semua benda memiliki gaya gravitasi yang sama besarnya. Baik, kemudian kita belajar tentang gaya magnet, yaitu gaya yang dipengaruhi oleh adanya medan magnet ya. Nah, yang mana apabila benda-benda seperti besi, kemudian baja ya, itu dapat tertarik dengan kuat. Nah, itu disebut dengan ferromagnetik ya. Nah, sedangkan benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebutnya dia magnetik ya, Solihah, dia magnetik ya. Nah, itu merupakan benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contoh benda-benda yang tidak dapat ditarik dengan magnet apa, Solihah? Penggaris. Penggaris plastik ya. Penggaris plastik. Penggaris plastik, kemudian
meja kayu ya, Gelas plastik. buku ya, pensil ya. Nah, itu merupakan benda-benda yang dia magnetik, yang Gelas tidak plastik. dapat ditarik, yang tidak dapat ditarik oleh magnet ya. Gelas plastik juga ya. Kenapa Rumi? Ini selesainya jam berapa Ustaz? Tana disuruh ke warung sama Ini Om sudah Ika. mau selesai. Ini sudah mau selesai. Dan yang terakhir adalah gaya listrik ya. Gaya listrik ini sering kita gunakan sehari-hari ya untuk apa? Untuk lampu misalnya ya, untuk laptop, untuk HP dan lain sebagainya ya. Baik, kita akhiri ya pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis ya, Solihah. Nah, baik. Ustaz akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.